Namun akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dan cara kerja sel surya. Ini lihat, ini sel suryanya. Ada panel surya, kemudian ini ada berbagai macam mesin-mesinnya. Nah, sekarang soal 11. Perubahan bentuk energi yang terjadi pada ilustrasi di atas adalah: A. Listrik menjadi cahaya, B. Listrik menjadi kimia, C. Cahaya menjadi listrik, D. Kimia menjadi listrik. Jadi kalau pakai panel surya, itu perubahan energi yang terjadi itu apa? Apakah A. Listrik menjadi cahaya, B. Listrik menjadi kimia, C. Cahaya menjadi listrik, D. Kimia menjadi listrik. Soal nomor 18, bahan berikut yang tidak dapat diperbaharui sesuai ilustrasi adalah: A. Minyak bumi, B. Nikel, C. Batu bara, D. Matahari. Yang tidak dapat diperbaharui. Mana? Berdasarkan tanda berilah tanda centang pada kolom benar atau salah. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan pernyataan berikut. A. Rangkaian listrik di rumah disusun seri. Rangkaian listrik di rumah disusun seri. Benar atau salah? Rangkaian listrik tepi jalan disusun paralel. Rangkaian listrik tepi jalan disusun paralel. Benar atau salah? Disusun apa? Benar atau salah? Rangkaian listrik yang disusun seri lebih terang. Benar atau salah? Rangkaian listrik yang disusun paralel lebih terang. Benar atau salah? Berilah tanda centang pada benda-benda berikut ini yang mengalami perubahan energi sesuai ilustrasi di atas. Jawaban dapat lebih dari satu.
teflon, B. televisi, C. mesin cuci, D. lampu jalan. Jawaban bisa menjadi satu. Jawaban benar dari satu. Mana? Terus apa lagi? Ada lagi? Sudah. Sekarang nomor 21. Kayak yang betul banget. Perhatikan siklus kata berikut untuk menjawab soal nomor 21 sampai 23. Siklus hidup kata. Kata termasuk satu-satunya hewan yang bukan serangga yang mengalami metamorfosis sempurna karena memiliki tahap pertumbuhan yang berbeda saat katak muda mengalami ini. Ini katak dewasa. Seperti hewan lain, siklus hidup katak dimulai dari telur. Telur katak diletakkan di dalam air. Telur katak menetas menjadi berudu atau kecebong yang tumbuh dan hidup di air, memiliki ekor dan tidak memiliki kaki. Berudu bernapas dengan insang, kemudian pada berudu tumbuh sepasang kaki belakang dan disusul sepasang kaki depan. Semakin lama ekor katak semakin memendek. Kecebong tumbuh dan berubah menjadi katak muda. Akhirnya ekor katak tidak tampak lagi. Katak muda berubah menjadi katak dewasa yang tidak berekor. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru. Katak dewasa hidup di air dan di darat. Pada tahap katak dewasa lebih sering berada di darat dan kembali lagi ke air untuk bertelur lagi. Dari telur, daun hidup katak yang baru dimulai lagi melihat. Telur, lihat. Telur, berudu atau kecebong, katak muda, katak dewasa. Urutan daun hidup katak. Telur, berudu atau kecebong, katak berekor, katak muda, katak dewasa. Soal nomor 21. Seluruh sebentar. Seluruh rangkaian peristiwa yang dialami makhluk hidup mulai dari hewan tersebut dilahirkan sampai hewan tersebut berkembang biak dinamakan apa? Apakah A. ekosistem, B. habitat, C. daur hidup, D. simbiosis. Tunggu. Yang mana seluruh proses hidup tadi? Mama. Soal nomor 22. Nah, urutan tahapan yang benar pada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah A. A. imago. A. imago telur larva pupa. B. larva telur pupa imago. C. larva pupa imago telur. D. telur larva pupa imago. Yang mana urutan metamorfosis? Nanti kalau sudah boleh istirahat dulu. A, B, C, atau D? Tapi tidak naik. Ya. Tidak hanya hewan pada ilustrasi yang mengalami perubahan fisik pada masa pertumbuhan dan perkembangan, manusia juga baik saat masih di rahim, bayi, anak-anak, remaja,
dewasa, bahkan sampai tua, tubuh laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Apakah pernyataan-pernyataan berikut benar? Beri tanda pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Pernyataan pertama, diproduksinya ovum adalah salah satu pubertas pada remaja laki-laki. Benar atau salah? Ini sudah. Benar atau salah? Benar. Benar. Pinggul mengecil adalah salah satu ciri pubertas pada remaja perempuan. Pinggul mengecil adalah salah satu ciri pubertas pada remaja perempuan. Benar atau salah? Pernyataan ketiga, mengalami menstruasi belum adalah salah satu ciri pubertas pada remaja. Benar atau salah? Mengalami menstruasi adalah salah satu ciri pada remaja perempuan. Benar atau salah? Berdasarkan bakat rantai makanan buatan, Nomor 4. Dada terlihat bidang dan otot menjadi kuat adalah salah satu ciri pubertas pada remaja laki-laki. Remaja laki-laki itu kayak kamu. Benar atau salah? Benar atau salah? Soal nomor 24. Oh, ini gak kodok lagi. Enggak. Perhatikan gambar rantai makanan berikut untuk menjawab soal nomor 24 sampai 26. karena sudah dikirim, boleh saya terima, boleh. Kalau disuruh dulu, boleh. Nanti Produsen ada matahari, air, rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diurai oleh jamur-jamur. Nah, kemudian pertanyaannya, berdasarkan bagan rantai makanan di atas, yang menduduki konsumen kedua adalah A. Ular, B. Elang, C. Katak, D. Belalang. Konsumen kedua nih tadi belalang makan rumput, belalang kemudian makan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang diurai oleh jamur. Berarti konsumen keduanya siapa? Apakah A. Ular, B. Elang, C. Katak, D. Belalang? Soal nomor 25. Perhatikan hubungan rantai makanan di bawah ini dan pasangkanlah dengan benar. Jamur. Jamur adalah apa? Tadi di sini apakah jamur itu A. Produsen, B. Konsumen 1, C. Konsumen 2, D. Konsumen 3, atau E. Dekomposer jamur? Yang mana jamur? Yang kedua, yang kedua ada katak. Katak itu merupakan apakah A. Produsen, B. Konsumen 1, C. Konsumen 2, D. Konsumen 3, E. Dekomposer.
Katak itu merupakan apa? Yang ketiga, elang. Elang merupakan apa? Apakah A produsen, B konsumen, C konsumen, A produsen, B konsumen 1, C konsumen 2, D konsumen 3, E dekomposer. Elang itu masuk yang mana? Pak Supri seorang petani. Beliau merasa hasil panen kali ini mengalami penurunan akibat banyaknya populasi belalang di area sawah beliau. Pak Angga sebagai teman beliau memberi saran agar tanaman padinya disemprot insektisida untuk membasmi produksi belalang. Setujukah Anda dengan saran Pak Angga? Jelaskan alasannya. Nah, setuju apa enggak kira-kira ya? A. Ya, insektisida dapat membasmi populasi belalang. B. Ya, karena Pak Angga dan teman Pak Supri. C. Tidak, karena akan mengganggu ekosistem serta siklus rantai makanan yang ada di sawah. D. Tidak, karena hasil panen tidak menjadi masalah bagi Pak Supri. Nah, yang mana jawabannya? Apakah A, B, C, atau D? Nomor 27. Nomor 27. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 27 sampai 30. Matahari adalah bintang terdekat. Ini ada Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Pada hari Minggu, Nabila bersama orang tuanya berkunjung ke Taman Pintar Yogyakarta untuk liburan sekaligus belajar. Saat memasuki gedung oval, kamu udah pernah toh, Nabila terkesan dengan susunan tata surya yang ada di atap gedung. Nabila merasa berada di langit karena bisa melihat benda-benda luar angkasa. Ini udah pernah kesini bersama-sama. Di setiap sisi dinding juga terdapat informasi mengenai antariksa dan tata surya. Dari informasi tersebut, Nabila mengetahui bahwa benda langit yang mengelilingi matahari disebut apa ya? Sebut apa? Benda langit itu apakah A. Satelit, B. Planet, C. Galaksi, D. Meteor bermenak. Jawaban soal nomor 28. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Berikut yang merupakan ciri-ciri lain dari planet Jupiter, yaitu jawaban dapat lebih dari satu. Ini Jupiter yang ini. Ini Jupiter. Ini. A. Disebut planet bintang fajar. B. Memiliki 16 satelit. C. Memiliki cincin. D. Kala revolusinya 11,9 tahun. E. Termasuk planet luar. Nah, apa ciri-cirinya? Jawaban boleh lebih dari satu. Oke, yang mana? Tuh. Terus mana lagi?
nomor 29. Planet yang berada di tata surya tidak bertabrakan karena A. mempunyai satelit sendiri-sendiri, B. mempunyai rotasi sendiri-sendiri, C. mempunyai berat sendiri-sendiri, D. mempunyai orbit sendiri-sendiri. Kenapa tidak bertabrakan? Mau menjelaskan? Apakah A, B, C atau D? Soal nomor 30. BMKG memprediksi pada 2020 terjadi 6 kali gerhana, yakni 2 kali gerhana matahari dan 4 gerhana bulan. Dengan rincian sebagai berikut. Gerhana bulan penumbra pada 11 Januari 2020 yang dapat diamati dari Indonesia. Gerhana bulan penumbra pada 6 Juni 2020 yang dapat diamati dari Indonesia. Gerhana matahari cincin pada 21 Juni 2020 yang dapat diamati dari Indonesia berupa gerhana matahari sebagian kecuali sebagian besar Jawa dan sebagian kecil Sumatera bagian selatan. Gerhana bulan penumbra pada 5 Juli 2020 yang tidak dapat diamati dari Indonesia. Gerhana bulan penumbra pada 20 November 2020 yang dapat diamati dari wilayah Indonesia bagian barat menjelang gerhana berakhir. Gerhana matahari total pada 14 Desember 2020 yang tidak dapat diamati dari Indonesia. Nah, dari prediksi data BMKG tersebut, bagaimana proses terjadinya gerhana matahari total dari posisi bulan dan bumi terhadap matahari? Nah, bagaimana terjadinya gerhana matahari total pada posisi bulan dan bumi terhadap matahari? Apakah A. gerhana matahari total terjadi apabila posisi matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus? B. gerhana matahari total terjadi apabila posisi matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus. C. gerhana matahari total terjadi apabila posisi bumi, bulan, dan matahari tidak terletak pada satu garis lurus. D. gerhana matahari total terjadi apabila posisi bumi, bulan, dan matahari terletak pada penumbra bumi. Nah, yang mana yang menunjukkan gerhana matahari total? Posisinya dari posisi bulan dan bumi terhadap matahari, apakah A, B, C, atau D? adalah mama Atlan OTW kirim Bu Roni.